Alasan kotak itu dibuat, dan kakekku bertugas untuk menjaga agar kebencian dan kutukan tetap berada di dalam kotak itu. Jujur saja, ketika aku melihat kotak itu, aku sangat ketakutan. Aku tidak pernah menjalankan ritual pembersihan sendirian sebelumnya, tapi kurasa ada baiknya juga, karena aku mendapat pengalaman baru, dan Haruna, dia akan baik-baik saja, setidaknya untuk saat ini. Apa maksudmu? Ah, tidak, lupakan saja. Sebenarnya, aku benar-benar penasaran apa yang telah terjadi, lalu aku menelepon Mamoru. Memintanya untuk menceritakan apa yang mereka alami. Mereka tidak akan tahu di mana kita. Mamoru histeris. Kau tidak membuat kontak apapun dengan mereka, jadi kau akan baik-baik saja, tidak usah takut, Mamoru bergumam. Setelah Mamoru agak tenang, aku menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah aku tulis. Aku akan memberitahu pada kalian pertanyaan penting yang aku tanyakan. 1. Selain Haruna, apakah kamu, aku, dan Riho akan baik-baik saja sepanjang hidup? 2. Haruna bilang, kotak itu sudah dimainkan terlebih dahulu oleh keluarganya, apa dia akan baik? Baik saja. 3. Kau harus menceritakannya padaku. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Mamoru menjawab, efek dari kotak itu hanya akan terasa pada anak-anak dan wanita, bagi yang masih bisa hamil. Kakak Haruna adalah laki-laki dan bukan anak-anak, ayahnya juga laki-laki. Jadi tidak akan berpengaruh pada mereka. Ibu dan neneknya pun sudah menopause, sehingga tidak akan berdampak apapun, begitupun denganku karena aku juga laki-laki. Aku kira akan berdampak pada Riho, tapi Mamoru bilang, tidak akan terjadi apa-apa pada Riho. Karena ayahnya sudah membantunya untuk sama-sama membersihkannya. Untuk pertanyaan ketiga, Mamoru tidak banyak menjawab, dia hanya mengatakan, kata Kotori Bako berarti, kotak penangkap. Tentu saja ini hanya upayanya agar aku tidak banyak bertanya, tapi, kemarin aku rasa Mamoru seperti menyembunyikan sesuatu, dan sekarang, ia terlihat seperti orang awam. Ada yang mengatakan Kotori Bako merupakan gabungan kata dari rubah dan pertanda, tapi aku tidak tahu apa makna lebih jelasnya. Aku juga berbicara dengan Haruna, dan memberitahunya apa yang Mamoru katakan. Setelah semua yang terjadi di tempatku, kontraktor dipekerjakan untuk membongkar gudang tempat Haruna menemukan kotak itu. Untuk beberapa alasan, kontraktor masuk ke sana dengan tetua yang tinggal di sebelah rumahnya. Besok Haruna ingin bercerita langsung tentang segala sesuatunya pada kami. Meskipun dia merasa takut, tapi rasa penasarannya jauh lebih kuat. Mengingat apa yang telah terjadi pada malam itu dan betapa takutnya kami semua, dia mungkin merasa pantas untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bukan hanya dia, karena aku dan Riho juga berhak untuk tahu lebih banyak. Mamoru menyetujuinya, kami akan bertemu besok. Aku tidak yakin apakah Riho akan datang. Tapi aku akan tetap mencoba untuk mendapatkan penjelasan dari Mamoru. Aku berpikir, terlepas dari siapa yang bisa datang, akan lebih baik jika kami bisa berbicara dengan ayah Mamoru tentang semua ini. Mamoru cukup keras kepala, meskipun aku ragu kalau aku dapat bertanya langsung pada ayahnya, tapi, aku sudah melihat terlalu banyak, dan aku ingin tahu segala sesuatunya. Aku akan melanjutkan kisah ini setelah mendapat penjelasan lebih lanjut darinya. Aku kembali, dan aku akan menceritakan apa yang mereka katakan padaku kemarin. Hal ini akan cukup panjang dan mungkin akan membuatmu mati bosan. Kami berbicara selama hampir 5 jam, dan aku mengandalkan memoriku untuk mengulang bagian penting dalam pembicaraan kami. Pada malam ke-6, kami berkumpul di tempatku untuk mendengar cerita dari Haruna. Tapi, sepertinya Haruna sedang ada masalah dengan keluarganya. Keluarga dan tetangganya agak kecewa dan marah saat gudang itu dirobohkan. Jadi, kami berpikir, lebih baik berkumpul di tempatnya. Untuk lebih memahami cerita ini, aku akan memberitahu nama-nama tambahan di sini. Atsuko, Ibu Haruna, Daichi ayah Haruna, Mariko, nenek Haruna, Taro kakek Haruna yang sudah meninggal, dan Junji, tetangga Haruna. Karena kakak Haruna sedang berada di luar kota, jadi dia tidak bisa ikut berkumpul di sini. Setelah kami tiba, Haruna langsung menceritakan semuanya. Pertama, ketika para kontraktor muncul di rumah Haruna dan bersiap merobohkan bangunan kecil itu, Junji berbicara pada Daichi dan Atsuko. Haruna tidak sengaja mendengar percakapan mereka.
dan menyadari bahwa Junji mengetahui sesuatu tentang kotak itu. Pada saat itu, Haruna belum menceritakan pada kedua orang tuanya tentang apa yang telah terjadi di apartemenku. "Jangan robohkan bangunan itu," Junji berteriak. "Apa kau mengetahui sesuatu tentang kotak yang ada di dalam sana?" Haruna bertanya. "Kau tidak boleh merobohkan bangunan itu," Junji bersikeras. "Apa sebenarnya alasanmu melarang kami merobohkan gudang ini? Apa ada hubungannya dengan kotak itu? Kau sudah menemukan kotak itu?" Mata Junji terbuka lebar. "Memangnya kenapa kalau sudah kutemukan? Apa kau baik-baik saja?" Junji terlihat cemas. Kemudian Haruna menjelaskan semuanya. "Ini salahku, ini semua salahku. Maaf aku tidak mengatakan apapun sebelumnya, tapi aku janji akan menceritakannya, aku akan segera kembali." Setelah itu, Haruna memutuskan untuk menceritakan semua yang terjadi pada kedua orang tuanya. "Dan kami akan mendengar langsung cerita dari Junji." Junji dan Daichi setuju untuk bertemu. "Boleh aku bertanya sesuatu?" Mamoru membuka pembicaraan dan tidak ada yang menolak. Mamoru menarik napas berat dan berkata, "Junji, boleh saya panggil seperti itu? Kotak itu berada di bawah pengawasanmu kan? Jika kau mengatakan, kutukan, tidak akan ada yang mempercayaimu, benar kan? Tapi kotak itu berbeda, kakek dan ayahku sering menceritakannya padaku." Mamoru menatap Junji dengan matanya yang dingin dan gelap. "Aku marah, ayahku juga. Maksudku, bagaimana bisa kau mengabaikan amanat nenek moyangmu? Bahkan jika kau belum pernah bertemu dengan mereka, aku berasumsi kau tahu tentang kotak itu dan kau mungkin ingin melarikan diri. Maksudku, tentu saja, segera setelah aku melihat kotak itu, aku pun ingin cepat-cepat keluar dari sana. Tapi, aku mempertimbangkan apa yang terjadi jika aku meninggalkan kotak itu begitu saja. Jika kejadian ini tidak ditangani dengan tepat, kau perlu menjaganya selama 10, 20, 30 tahun, atau bahkan lebih lama. Jika sungguh terjadi, hal itu akan sangat mengerikan. Bukan hanya itu masalahnya, jika hal itu sampai terjadi di sini, bagaimana caranya membuang kotak lain yang tersisa? Bagaimana kalau Haruna tidak pernah menemukan kotak itu? Bagaimana kalau kutukan kotak itu menimpa kami semua?" Mamoru berhenti bicara dan menatap serius semua orang. "Haruna, mungkin sudah mati kalau aku tidak ada di sana waktu itu. Lebih buruknya lagi, kotak-kotak lain mungkin sudah mulai menyebabkan masalah bagi orang lain. Jadi Junji, saya benar-benar ingin tahu mengapa semua ini bisa terjadi. Bisakah Anda ceritakan semuanya? Sebelum Anda berbicara, pahamilah betapa seriusnya masalah ini. Riho juga ada di sana waktu itu, dan dia masih dalam usia mampu mengandung anak. Dia juga bukan orang luar, dia adalah korban. Dan Kouji, dia melihat ke arahku, mungkin orang luar. Atau dia mungkin tidak, tergantung pada bagaimana kau melihat situasi. Sebenarnya, kau mungkin mengenali nama ini, Kajitani. Kajitani, nah, itu nama yang cukup menarik di sekitar sini, kan?" Petik 2. "Ya, itu adalah," Junji menatapku dengan mata lebar sebelum dia mulai berbicara. Dia berdeham dan kemudian mulai bercerita. "Menurutku sebaiknya aku mulai dengan menjelaskan apa sebenarnya kotak itu. Ada 3 keluarga, dibebankan tugas melindungi Seven, aku, temanmu di sini, dan Inoue yang tinggal di seberang jalan. Keluarga kami sepakat untuk bergiliran menjaganya. Satu keluarga akan terus menjaganya sampai kepala rumah keluarganya meninggal. Setelah pemakaman, kepala rumah tangga keluarga berikutnya akan memperoleh kotak itu dan menjaganya sampai dia meninggal. Kemudian, keluarga berikutnya akan mengulanginya, begitu seterusnya. Setelah kotak diteruskan, menjadi tanggung jawab penjaga baru untuk memberi informasi kepada penjaga berikutnya tentang keberadaan kotak itu. Tentu saja, ada kemungkinan tidak ada ahli waris. Jika hal itu terjadi, maka penjaganya menunggu sampai ahli waris lahir. Jika keluarga penjaga tidak mampu menghasilkan ahli waris, maka keluarga mereka akan dilewati dan keluarga selanjutnya akan diminta untuk menjaganya. Aturannya berlaku sama pada kotak lainnya. Mungkin ada 3 atau 4 keluarga yang harus bertanggung jawab, tetapi dipastikan bahwa Seven bukan satu-satunya kotak yang ada. Antara keluarga yang sedang menjaga kotak, tidak boleh saling memberitahu. Kau mungkin penasaran, kenapa kita harus terus mengoper kotak itu? Mengopernya antara keluarga yang bertugas menjaga kotak itu akan melemahkan kekuatannya. Sementara kekuatannya melemah dibanding saat pertama dibuat,
siapapun penjaganya harus memastikan untuk menjauhkannya dari jangkauan wanita dan anak kecil. Keluarga yang sedang tidak menjaga kotak itu harus terus mengawasi rumah keluarga penjaganya. Kami juga menerima jimat dari keluarga Mamoru, dan mengganti jimat tua yang telah disisipkan ke dalam kotak. Kotak itu harus dirawat beberapa tahun sebelum kita memberikannya kepada keluarga berikutnya untuk diurus secara permanen. Dan, Mamoru memotong, seperti janji keluargaku, kami merawatnya, dan mengadakan